Selamat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kelompok Fantastic Four melanjutkan proyeknya. Ya, setelah mereka membuat rencana pembagian tugas, tentu untuk melaksanakan rencana itu mereka segera berembuk. Nah, istilah kerennya itu meeting. Mereka melakukan meeting, membahas bagaimana pelaksanaannya nanti. Walaupun kemarin rencananya bisa jadi juga melalui meeting, tapi bisa juga itu hanya arahan sepihak ketuanya, leadernya yaitu Semar. Nah, setelah diadakan meeting, mereka membuat dokumentasi manajemen proyek. Bagaimana proyek itu dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus selesai. Ya, bentuknya seperti yang tampil di tayangan. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada yang merah, ada yang biru. Yang merah ini adalah bahan bakunya yang sudah kita pelajari. Jadi yang merah-merah ini aplikasi. Asal Anda belajarnya sudah dengan benar, aplikasinya jalan, tinggal menyesuaikan. Ibarat membuat rumah, itu bahan-bahannya sudah ngumpul. Ada pintu, ada atap, ada kayu, ada kanopi, dan sebagainya. Kalau sudah ada barangnya, tinggal masangnya disesuaikan dengan rumahnya. Nah, pemasangannya kan perlu tukang. Kapan tukang itu harus selesai, satu sama lain harus bekerja sama. Karena ada kalanya satu pekerjaan dengan yang lain terkait. Misalnya masang kanopi, itu tidak mungkin selesai kalau tiang-tiangnya belum dipasang, pondasinya belum dipasang. Tergantung tiangnya mau menggunakan apa, nah, dan sebagainya. Atau ada yang tidak pakai tiang karena menempel di tembok, tiangnya hanya 1-2 saja. Nah, kalau temboknya belum ada, bagaimana dia bisa berdiri? Sementara kalau membuat tiang sendiri, nanti tiangnya akan tertabrak tembok, jadi harus di-manage. Kemudian yang merah-merah, yang merah-merah sudah ya, yang biru-biru ini adalah datanya. Ini ada data pengguna dan ada data penggunaan. Beda ya, dua. Pengguna itu siapa orangnya, penggunaan itu mengenai kapan dia menggunakan berapa lama, misalnya mau diukur. Tapi untuk versi pertama ini masih sederhana. Kalkulator disewakan hanya berdasarkan berapa kali dia menggunakan kalkulator itu, yang dihitung dari kapan dia menekan tanda sama dengan. Begitu jasa perhitungan kalkulator itu keluar, dihitung itu 1 kali menggunakan. Oke, kemudian ini ada tahapan-tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, seperti pemasangan kanopi tadi yang nempel di tembok. Temboknya belum ada, tidak bisa. Ini juga. Kemudian ini ada S1, S2, maksudnya apa? Ya, S ini inisial dari pelaksananya. S itu Semar. G itu Garing. P itu Petruk. B itu Bagong. 1, 2 menunjukkan urutannya. Pekerjaan 1 dilakukan dulu, baru pekerjaan 2. Bisa jadi 2 pekerjaan itu walaupun dengan nomor yang berbeda bisa dibolak-balik. Tapi tidak semuanya. Kebanyakan 1, 2 itu menunjukkan urutannya, algoritmenya. Tidak bisa dibalik, tapi juga bisa dibalik. Cuman kalau bersifat individual, begitu bersifat keseluruhan, kemungkinan itu karena pertimbangan dengan pekerjaan yang lain. Misalnya nih S1. Ini pekerjaan awalnya, sehingga harus dikerjakan lebih dulu. Jadi sebenarnya ini agak maju ke sini ya, agak mundur malah ya, tahap sebelum 1. Karena apa? Karena itu nanti akan dipakai oleh orang yang lain, pelaksana yang lain. Tapi bisa juga sambil menunggu S1 ini dikerjakan, G1 sama B1 dikerjakan. Nah, kalau kita baca, oh ternyata data pengguna ini dipakai di tahap 2. Jadi ini memang benar-benar murni dilakukan bersama-sama. Hanya mungkin karena ada data fiktif ini, jadi S1 ini dikerjakan oleh Semar, tapi ada data fiktif yang dibuat oleh Bagong. Ini supaya apa? Supaya nanti kalau perlu data fiktif di G1 sama B1 sudah ada kesepakatan data fiktifnya. Jadi intinya seperti itu.
Kemudian tahap 1 itu menghasilkan apa saja, ini ada di sini. Kemudian tahap 2 ini penyempurnaan dari tahap 1 kan, digabung-gabungkan ada di sini. Dan seterusnya. Ini produk kerja setiap tahap, sudah jelas. Dan yang hitam-hitam ini berarti tidak mengerjakan apa-apa, gitu kan? Kecuali ada keterangannya. Ya, misalnya ini. Semar ini sama Bagong. Kalau ini Gareng sebagai PIC, berarti semuanya ikut. Oh, hanya bersama Semar, ya kan? Ini juga bersama Semar. Kalau ini seluruh anggota. Jadi tergantung bahannya itu dari siapa yang membuat dari tahap sebelumnya. Ini kan bahannya semuanya. Jadi anggota tim ikut semua. Apalagi ini, ya. Tetapi yang bertanggung jawab salah seorang, sehingga kompetensinya sudah tertentu. Oke, ini bisa dibaca produknya untuk tahap 1 ini kebanyakan hanya menyempurnakan. Oh ya, di sini ada tabel view yang di dalam rencana kemarin tidak ada. Tapi karena datanya itu memang mau dihubungkan dengan tabel view, maka mau tidak mau tabel view harus disertakan. Oke, S1 nanti tabel view dengan data pengguna. Jadi sudah ada data penggunanya. Kemudian G1 kalkulator dengan data penggunaan. Ya, yang sudah-sudah itu kan hanya kalkulator jalan ya bahan bakunya. Ini ada data penggunaan. Begitu diklik siapa yang menggunakan, kemudian kapan itu digunakan. Klik lagi juga direcord seperti itu. Kalau logout ganti orang ya ganti. Kemudian B1 modifikasi cat mobil. Hasil praktikum menjadi cat kalkulator ya hanya mengubah dikit-dikit. Nah, baru nanti itu disempurnakan ya. Si Semar akan menghasilkan tabel view. Gareng menghasilkan kalkulator dan Bagong menghasilkan cat kalkulator yang siap digabung menjadi satu proyek. Nah, baru setelah bahan tahap 3 ini siap atau hasil tahap 2 ini selesai, dikerjakan di tahap 3. Di si P1 ini akan menghasilkan aplikasi yang tergabung menjadi satu. Tapi baru sebatas view, modelnya belum. Nah, nanti di tahap 4 modelnya sudah gabung. Nah, pada tahap 4 ini Petro akan memimpin proyek sehingga ada aplikasi yang sudah terhubung semuanya. Tapi masih terbatas versi 1. Maksudnya apa? Ya, maksudnya belum sempurna karena baru versi 1. Tapi sudah bisa digunakan. Belum sempurnanya misalnya passwordnya belum dienkripsi. Kemudian aksesoris kecil, misalnya belum ada exception handling, belum ada alert, peringatan-peringatan belum ada. Jadi asal bisa jalan lebih dulu. Itu aplikasi kalkulator yang bisa disewakan untuk versi 1.